Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan info terkini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Natasha Paruntu. Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu tetap terbuka. Usai sidang putusan, MK menggelar konferensi pers menyatakan sikap dan tanggapan resmi kelembagaan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter TVRI Happy Guritman. Selamat siang Happy, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang Natasha. Kita tadi telah menyaksikan putusan MK. Putusan MK telah dibacakan, amar putusan ini atas permohonan uji materi atau judicial review soal sistem pemilu proporsional terbuka, dan MK telah memutuskan untuk menolak sepenuhnya permohonan pemohon. Artinya dengan putusan ini, Tasya dan juga pemirsa, sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2024 nanti adalah tetap sistem proporsional terbuka. Ini adalah sistem yang telah diterapkan sejak pemilu 2004. Namun tadi ada dissenting opinion dari satu hakim, yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang punya pendapat berbeda bahwa isu hukum utama harusnya dilihat dari perspektif ideologis, filosofis, dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang dianut, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat. Tadi dari dissenting opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga kemudian muncullah usulan dari Hakim Arief Hidayat ini agar bisa diterapkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pada pemilu 2029. Menanggapi putusan MK tadi, ini disambut baik oleh DPR yang tadi juga hadir dalam ruang sidang. Ini ada tim kuasa hukum DPR Habibur Rahman yang juga mengapresiasi putusan dari para hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk juga catatan-catatan yang diberikan oleh para hakim konstitusi dalam putusan tersebut yang dianggap sebagai perbaikan untuk sistem pemilu dan juga kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. Kita akan ikuti keterangan dari anggota DPR Habibur Rahman selaku tim kuasa hukum DPR berikut ini. 7 tahun. Kami mensyukuri bahwa apa yang diputuskan sesuai dengan harapan kita semua, bahkan dengan beberapa catatan menurut kami yang justru merupakan penguatan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka. Tadi kita baca ketika terakhir yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra membacakan di bagian akhir tadi bahwa ada beberapa catatan, misalnya sistem pemilu tidak perlu terlalu sering dirubah, ya kan? Lalu penguatannya itu dilakukan beberapa tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Jadi kami memandang positif sekali, dan inilah yang memang menjadi harapan ya sebagian besar masyarakat Indonesia. Tadi ada dissenting opinion, itu merupakan kelaziman ya dalam praktek beracara di MK, dan kami menghormati. Nah, setelah ini tentu kita semua lega dan bisa langsung ya masing-masing pihak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya ya dengan penuh konsentrasi. Ya, Tasya, selain itu tadi juga ada pendapat dari Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa selama ini untuk terkait gugatan di MK ini pada prosesnya PDIP tidak pernah menunjukkan sikap menolak, berbeda dengan 8 fraksi lainnya di DPR. Namun tadi Arteria Dahlan mengatakan bahwa pada prinsipnya PDIP pun menghormati keputusan MK, dan PDIP telah siap dengan putusan MK untuk segala macam sistem pemilu yang akan diterapkan nantinya. Kemudian tadi juga ditanggapi soal dissenting opinion, termasuk usulan yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal sistem proporsional terbuka sebagian untuk pemilu 2029. Ini masih akan dipertimbangkan oleh DPR. Namun untuk saat ini mereka masih menganggap bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem yang terbaik untuk diterapkan di pemilu 2024. Namun bagaimanapun juga diperlukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencari sistem pemilu yang terbaik untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Demikian, Natasha, kembali ke Anda. Happy Guritman, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.